Tanggal 12 Oktober adalah hari wafat Ibu Amsi, Ibunda Inggit Garnassi, istri kedua Insinyur Soekarno, sang proklamator dan Presiden pertama negara Republik Indonesia. Tepatnya tanggal 12 Oktober 1935, Ibu Amsi wafat karena terserang malaria. 4 hari ia tergolek di tempat tidurnya di rumah pengasingan Bung Karno di Ambugaga, Ende Flores. Menurut Bung Karno, hanya sekali Ibu Amsi sadarkan diri. Setelah itu, tergolek tak sadar hingga ajal menjemputnya. Ibu Amsi wafat di pangkuan Bung Karno, menantu kesayangannya. Menurut Inggit, Ibu Amsi tidak berwasiat apapun sebelum meninggal dunia. Inggit hanya merekam pembicaraan yang terjadi dalam perjalanan naik kereta dari Bandung ke Surabaya sebelum akhirnya mereka menumpang kapal barang KM Jan van Riebeeck di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 6 Januari 1934 menuju tanah pengasingan di Ende. Ketika itu Ibu Amsi bertutur, "Jika saya meninggal di sana, maka kuburlah saya di sana." Sekalipun Ibu Amsi sudah cukup tua dan sering sakit-sakitan, beliau sangat bersemangat dan kekeh untuk turut serta anak, cucu, dan menantu ke tanah yang tak terbayangkan di mana dan jauhnya. Di Ende, di tanah buangan, dalam banyak kisah dilukiskan betapa Ibu Amsi kerap menggugah Inggit untuk menyemangati Bung Karno. Kalau dilihatnya Bung Karno duduk murung di belakang rumah, Ibu Amsi mencari Inggit. Apapun yang sedang dikerjakan Inggit, memasak atau menjahit, dimintanya untuk segera dihentikan. Inggit disuruh menemani Bung Karno, mengajaknya bicara, membangkitkan semangatnya dan mencerah ceriakannya kembali. Ibu Amsi pula yang meminta Inggit menyiapkan makanan kesukaan Bung Karno di Bandung. Di antaranya sari kacang hijau, sayur lodeh, dan masih banyak lagi. Ibu Amsi ibu mertua yang sadar peran dan fungsi dalam ikut menjaga semangat Bung Karno. Semangat menggelora untuk memerdekakan bangsanya. Di akhir riwayat, bumi Endelah yang ditetapkan Tuhan untuk memeluk jasad wanita mulia itu. Dipanggilnya Ibu Amsi ke pangkuan ilahi cukup menambah kesedihan Bung Karno. Betapa tidak, istri, anak, serta ibu mertuanya harus ikut terasing dan bahkan ibu mertuanya harus meninggal di tanah pembuangan. Mana lagi dalam kedukaannya Bung Karno bersama sahabat-sahabatnya terpaksa menggotong jasad ibu mertuanya itu, naik turun bukit menuju ke pemakaman di Kampung Karara, Rukun 5, karena Belanda tidak izin Ibu Amsi dimakamkan di tengah kota Kampung Ambugaga. Bung Karno sendirilah yang mensolatkan dan menurunkan jenazah ibu mertuanya ke liang lahat. Dari para sahabatnya di Ende kemudian diketahui bahwa Bung Karno juga membuat batu nisan yang dipahat tulisan nama Ibu Amsi yang menurut mereka Amsi itu memiliki makna, yakni akan merdeka seluruh Indonesia. Bumi Ende dan masyarakat Ende bisa dikata telah menyatu dengan Ibu Amsi. Ini adalah sekelumit catatan untuk mengenang Ibu Amsi, seorang ibu, Ibu Inggit, ibu mertua Bung Karno. Mungkin ia hanyalah seorang perempuan tua dari Bandung dan bukan siapa-siapa bagi kebanyakan orang. Namun bagi masyarakat Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, ia layak dikenang karena peran dan andilnya dalam merawat spiritualitas dan patriotisme seorang Bung Karno ketika itu. Ibu Amsi yang sekalipun samar dan tak boleh dihapus dari catatan sejarah bangsa ini.